Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Pratama Balin Permata dengan kedua teman saya yaitu Prima Rofi Christian dan Fitriani. Di sini kami akan menjelaskan dari tugas besar kami yang dimana topik yang kami ambil ialah sistem tenaga. Judul dari tugas besar kami ini adalah prediksi beban listrik berbasis time series pada sistem tenaga. Prediksi beban listrik merupakan bagian penting dalam operasi sistem tenaga karena nilai beban berubah-ubah mengikuti pola waktu. Pada data PJM yang digunakan, misalnya seperti AEP atau PJME, beban tercatat per jam dengan rentang waktu panjang sehingga terlihat jelas adanya pola harian, yaitu di mana bebannya rendah pada waktu malam hari karena penggunaan arus atau beban di malam hari itu sedikit dan meningkat hingga puncak di siang hari atau sore atau malam hari karena rata-rata penggunaan beban yang digunakan oleh konsumen itu relatif banyak, serta pola musiman atau periodis sepanjang tahun. Kondisi yang berulang besar dan berulang ini membuat peramalan secara manual atau hanya mengandalkan intuisi menjadi kurang akurat, terutama ketika diperlukan prediksi cepat untuk kebutuhan operasi harian. Karena itu, pada sistem ini, ES sangat digunakan dalam mempelajari hubungan antara waktu dan beban langsung dari data historis time series. Dengan mengekstrak fitur waktu seperti jam, hari, dan bulan, model EE dapat menangkap pola konsumsi yang berulang dan menghasilkan prediksi beban 24 jam untuk hari berikutnya dalam tabel dalam bentuk grafik. Hasil prediksi ini membantu mendukung keputusan operasional sistem tenaga, misalnya memperkirakan kebutuhan daya, mengantisipasi jam puncak, yang dimana untuk mencegahnya kerusakan pada transformator, karena pada transformator memiliki maksimal dari beban yang dihasilkan. Setelah itu, sistem tenaga misalnya memperkirakan kebutuhan daya dan meningkatkan kesiapan perencanaan pembangkitan serta penyaluran energi berdasarkan pola nyata yang tersimpan di data. Selanjutnya, pada sistem tenaga ini. Pada sistem tenaga ini berisi data beban listrik per jam untuk wilayah dalam atau utility IP dalam satuan megawatt. Struktur datanya sederhana, hanya dua kolom, yaitu data time dan IP megawatt atau nilai beban. Total terdapat sekitar 121.000 baris dengan rentang waktu dari 1 Oktober 2004 sampai 3 Agustus 2018, sehingga cocok untuk analisis time series seperti melihat pola harian dan membuat prediksi beban besok. Nilai bebannya bervariasi dari sekitar 9.581 megawatt hingga 25.695 megawatt dengan rata-rata sekitar 15.500 megawatt. Data ini tidak memiliki nilai kosong, namun ada sedikit anomali pada interval waktu atau beberapa duplikasi atau gap jam yang biasanya terjadi karena penyesuaian waktu. Misalnya, dialing saving, dan perlu dirapikan jika ingin benar-benar melihat data per jam tanpa adanya jarak atau putus pada data tersebut. Baik, selanjutnya saya Prima Rocky Christian. Di sini saya akan menjelaskan fitur dan model apa yang kami gunakan di dalam sistem tenaga ini. Fitur yang pertama itu kami pakai jams atau hour. Angka 0 sampai 23 untuk menangkap pola beban harian. Misalnya jam puncak pagi atau sore atau dini hari. Yang kedua itu kami menggunakan fitur hari atau day. Angka 1 sampai 31 itu mengungkapkan perubahan beban dalam satu bulan. Awal atau akhir bulan kadang berbeda. Yang ketiga itu kami menggunakan fitur bulan atau month. Angka 1 sampai 12 untuk menangkap pola musiman. Misalnya perbedaan beban di musim panas atau dingin atau periode tertentu. Setelah itu kami juga menggunakan model linear regression, model paling sederhana yang menganggap hubungan fitur waktu dengan beban itu linear. Itu rumusnya itu beban sama dengan hour tambah day plus month plus konstanta. Ntar itu
dapat nilainya itu menjadi beban. Ini baseline untuk melihat seberapa jauh model sederhana bisa bekerja. Selanjutnya model kedua itu kami menggunakan Rydge regression, masih regresasi linear, tapi ditambah regulasi atau penalti supaya koefisien tidak liar dan tetap lebih stabil. Rate biasanya dipakai kalau fitur berkorelasi atau untuk mengurangi resiko overfitting ringan. Yang ketiga itu kami menggunakan model random forest regressor. Itu model berbasis banyak decision tree yang digabung. Keunggulannya itu bisa menangkap pola non-linear dan interaksi fitur. Misalnya efek jam tertentu berbeda di bulan tertentu. Karena pola beban sering tidak benar-benar linear, kami menggunakan random forest biasanya bisa memberi performa yang lebih baik. Dan di laporan kami, model ini dipakai untuk prediksi 24 jam ke depan. Oke, selanjutnya itu grafik pola beban listrik. Setelah kami masukkan coding-codingan atau bahasa Python yang di dalam notebook itu, kami mendapatkan grafik pola beban listrik. Bisa dilihat di gambar ini atau di PPT ini grafik pola beban listrik, yaitu dari 2004 atau 2006 itu sampai 2018 itu rata-rata hariannya. Itu beban berfluktuasi kuat hampir setiap waktu, naik turun tajam, menandakan variasi konsumsi yang tinggi. Terlihat pola musiman atau periodik, ada periode beban cenderung lebih tinggi lalu turun lagi berulang. Yang ketiga itu ada beberapa lonjakan atau peak sampai ke puncak sampai kisaran 20.000 mW dan juga periode lebih rendah sekitar 12.000 sampai 14.000 mW, menunjukkan adanya hari-hari dengan kebutuhan daya sangat tinggi phase rendah. Baik, di sini adalah hasil simulasi yang kami buat. Setelah di-run, nanti hasilnya muncul seperti ini. Data Inforence 2004 sampai 2018, pola beban listrik, grafiknya dari 2004 sampai 2018, pola beban listrik per jam 30 hari terakhir, distribusi beban listrik. Selanjutnya itu ada, seperti yang kami bilang, ada 3 model kami gunakan, random forest, regression, sama linear regression. Nah, kami menggunakan random forest untuk memprediksi 24 jam besok. Bisa lihat teman-teman, ini seperti sinyal sinusoidal. Baru ada aktual 24 jam terakhir vs prediksi besok, aktual historis vs prediksi besok. Baik, selanjutnya kita masuk ke prediksi beban besok. Di sini bisa dilihat ada grafik yang mana sumbu horizontalnya itu merepresentasikan waktu dalam jam, kemudian sumbu vertikalnya itu merepresentasikan beban dalam satuan megawatt. Di sini bisa kita lihat bahwa beban yang diprediksi untuk besok itu ada di titik paling rendah, biasanya di pukul 12 hingga pukul 4 pagi. Hal ini terjadi karena aktivitas rumah tangga dan industri yang turun pada jam segini. Kemudian di pagi hari sejak jam 5 sampai jam 10, beban mulai naik karena orang-orang mulai beraktivitas, entah itu di perkantoran, sekolah, ataupun industri itu sudah mulai beroperasi. Selanjutnya, grafik mencapai puncak ketika pukul 12 sampai jam 5 sore. Hal ini karena aktivitasnya mulai tinggi, dari pemakaian pendingin atau peralatan itu mulai meningkat. Oleh karena itu, pada jam segini, beban yang terpakai atau yang digunakan itu lebih tinggi daripada pada dini hari. Kemudian beban ini mulai sedikit turun pada malam hari mulai dari jam 6 sampai jam 10. Biasanya ini juga bisa muncul puncak kedua karena aktivitas dari rumah tangga yang dominan. Kemudian nanti grafik ini akan mulai turun lagi menjelang tengah malam. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Di sini ada 3 poin kesimpulan yang kami ambil setelah melaksanakan simulasi, di mana kesimpulan pertama itu adalah beban umumnya rendah pada dini hari, kemudian naik pada siang, dan mencapai puncak ketika siang sampai sore atau malam, kemudian turun kembali menjelang akhir hari.
Lalu yang kedua, di sini peran AI yang kami gunakan selama simulasi adalah untuk mempelajari pola historis dengan memanfaatkan fitur waktu jam, hari, dan bulan. Kemudian yang terakhir atau yang poin ketiga, model mampu menghasilkan prediksi beban 24 jam untuk hari berikutnya dan menampilkan dalam tabel serta grafik. Baik, mungkin ini saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.